Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudah selayaknya hati kita penuh dengan rasa syukur, karena Allah dengan kasih dan kuasa-Nya mempersatukan kita untuk beribadah bersama pada pagi hari ini. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang pertama kali bergabung bersama dengan kami. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Dengan kasih-Nya, Allah mengundang kita bersama di pelataran-Nya yang kudus untuk menyembah dan meninggikan-Nya. Mari, Dia undang kita bersama untuk bangkit berdiri dan berdiam diri dalam hadirat-Nya yang maha kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Hormat diberi. Hormat diberi. Kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Mari kita puji Allah kita yang maha, kita puji Allah kita yang suci. Mari umat pilihan Tuhan, tunduklah di hadapan-Nya yang kudus.
suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Kami dini hari memuji rahmat-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Suci, suci, suci. Suci, 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 Allah yang dipuji di depan tatamu, memberi mahkotanya. Malaikat di sorga bersujud menyembah Allah yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu. Segenap nafas muliakan-Mu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu, segala pujian bagi-Mu. Segenap nafas muliakan-Mu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, Allah Tritunggal, Allah Tritunggal, patut dipuji. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami syukur hari ini Kau boleh mengumpulkan kami bersama-sama. Kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Bapa, namun kami sadar akan diri kami. Kami manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan celah. Maka dari itu Bapa, kami mohon pengampunan-Mu. Layakkanlah kami ya Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu, memuji dan meninggikan Engkau. Kami bersyukur atas penebusan yang boleh kami terima, menyucikan dan mentahirkan kami. Kiranya kami dapat bertumbuh senantiasa dari ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian berita anugerah untuk setiap kita yang dosanya telah diampuni. Terambil dari 1 Petrus, pasal yang pertama ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, silakan untuk kembali duduk. Bagi kita semua yang telah menerima pengampunan dari Allah, dengan rasa syukur mari kita puji Dia, tinggikan Dia. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, sujud dan bersyukurlah, hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya,
setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu tak pergi dariku. Ya, Tuhan, walaupun bumi bergoncang dan gunung beranjak, kasih setiamu, ya dan amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita diundang bersama untuk berdoa, untuk bersyafaat. Mari, mohonkanlah doa-doa kita di hadapan Allah Sang Pengasih. Hanya kepadanya lah kita dapat berseru. Mari, sebelum menaikkan doa kita siapkan hati kita. Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah penolong dalam hidupku ya Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku, Kau kekuatanku ya Tuhan. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari, hari ini kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga,
hari ini kami bersatu dalam doa, mendoakan untuk persiapan ibadah Bapak di gereja kami yang tercinta. Bapak, akan ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung secara online. Akan ada banyak sekali rekaman yang akan diadakan. Tuhan, kami mohon Engkau yang menyertai setiap rekaman dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, Engkau yang selalu sertai tim multimedia, Engkau yang beri kekuatan dan kesehatan selalu. Juga untuk setiap penata layan, biar Tuhan Engkau yang jaga mereka semua dalam kondisi yang baik. Bapa, ingatlah mereka selalu ingin memberikan yang terbaik untuk Engkau. Demi kemuliaan nama-Mu, biarlah jemaat-Mu dapat menikmati ibadah dan bertumbuh. Bapa, kami juga hari ini rindu mengingat berdoa untuk negara kami Indonesia. Bapa, kami mohon di tengah hiruk-pikuk politik yang mungkin muncul, Bapa, kami mohon biarlah itu semua tidak mengganggu negara kami, dalam negara kita, Indonesia ini, dalam mengambil keputusan untuk COVID-19. Biarlah terus on track, terus dalam jalan. Biarlah negara kami Indonesia dapat damai dan bebas dari sakit penyakit. Berdoa juga untuk beberapa kali terjadi bencana di negara kami. Bapak, kami berdoa kiranya orang-orang yang ditinggalkan merasa mendapatkan kekuatan, mendapatkan penghiburan. Bapak, kami berdoa untuk bangsa kami, kiranya Engkau yang tuntun, Engkau yang memberkati. Bapak, kami juga rindu berdoa untuk pertumbuhan iman kaum muda. Bapak, anak-anak-Mu begitu rindu untuk mencari Engkau, untuk mengenal Engkau. Kiranya Bapak, Engkau yang mensingkapkan hikmat itu, untuk dapat mereka mengenal Engkau secara pribadi, lebih dalam dan dalam lagi. Pakailah hidup mereka anak muda yang ingin menyerahkan hidupnya untuk menyembah Engkau, memuji Engkau. Kiranya Engkau yang selalu menyertai. Terima kasih Tuhan, kami membawa seluruh doa dan permohonan kami sesuai dengan doa yang pernah diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya mengundang kita bersama untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dipersilakan untuk kembali duduk. Sebentar firman Tuhan akan dibawakan bagi setiap kita oleh hamba-Nya. Sudah selayaknya bagi kita untuk mempersiapkan hati kita yang rindu akan firman-Nya. Mari kita siapkan hati kita pujikan, Engkaulah Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh.
Ku rindu setiap waktu ya Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Kaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Salam sejahtera bagi seluruh jemaat GKA Gloria Surabaya. Bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan pada kita pada hari ini bisa beribadah bersama, sekalipun kita masih melaksanakan ibadah secara online. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita, teks yang akan menjadi dasar untuk perenungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Markus, Injil Markus pasal 1, ayat yang ke-14 dan 15. Markus pasal 1 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan yang memberi kesempatan untuk kami boleh beribadah bersama pada hari ini, sekalipun kami ada di tempat tinggal kami masing-masing dan mengikuti ibadah secara online. Tapi kami masih bersyukur karena di tengah masa yang sulit, Tuhan masih memungkinkan kami untuk datang beribadah, menyembah Engkau, dan juga secara khusus mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami serahkan untuk perenungan firman pada hari ini dalam tangan-Mu. Berbicaralah kepada kami, tolonglah kami untuk memahami apa yang menjadi kehendak-Mu untuk hidup kami sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Tolonglah kami memahami kebenaran firman-Mu, begitu penting untuk hidup kami, seperti pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah Engkau menuntun kami senantiasa melalui kebenaran firman-Mu. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, kita melihat pada mulanya itu Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Dan ketika Allah menciptakan bumi ini atau dunia ini, dunia itu digambarkan sebagai suatu Firdaus, suatu Eden, suatu taman Firdaus. Di tempat taman Firdaus ini tidak ada kematian, tidak ada pertikaian, tidak ada kejahatan, tidak ada penindasan, tidak ada penderitaan, tidak ada penyakit, tidak ada hal-hal buruk atau hal-hal jahat sama sekali. Saudara, mengapa demikian? Jawabannya sederhana. Karena Allah mengontrol. God was in control. Dengan kata lain, Allah itu memerintah
dan mengatur segala sesuatu, termasuk manusia, secara penuh, secara mutlak. Jadi kalau kita merenungkan kisah penciptaan di pasal 1, di Kejadian pasal 1 dan pasal 2, kita diingatkan bahwa memang dunia ini diciptakan, umat manusia ini diciptakan, saudara dan saya sebagai manusia diciptakan, kehidupan kita itu diciptakan, tetapi kita ini diciptakan bukan untuk berkuasa dan mengatur hidup kita sendiri. Bukan kita yang in charge atas hidup kita sendiri. Tapi kita diciptakan untuk melayani Allah. Kita diciptakan untuk hidup di bawah kontrolnya. Saudara, ketika kehidupan kita jalani tanpa Allah dan tidak mau hidup di bawah kontrolnya, tetapi kita mau untuk mengontrol hidup kita sendiri, maka keadaan menjadi buruk. Keadaan menjadi berantakan. Setelah kita melihat di Kejadian pasal yang ketiga, ketika manusia berpaling dari Allah dan menolak kontrol Allah atas hidup mereka. Seperti mereka berkata, jangan Allah, jangan Allah. Kita yang in charge nih. Kita yang menempatkan diri kita di kursi kemudi kehidupan kita. Nah, setelah kita melihat apa yang terjadi setelah Kejadian pasal yang ketiga. Segala sesuatu menjadi berantakan, kekacauan masuk di dalam kehidupan manusia. Dosa masuk, kejahatan masuk, penderitaan masuk, penyakit masuk, kematian masuk. Dan itu menjadi hal yang berlangsung di dalam eksistensi kehidupan manusia. Setelah kehidupan manusia menjadi berantakan secara spiritual, secara psychological, secara sosial, dan juga secara fisikal. Saudara, kenapa? Ingat, karena kita ini sesungguhnya diciptakan untuk melayani Allah. Dan ketika kita melayani diri kita sendiri dan kita menjadi tuan atau menjadi raja atas diri kita sendiri. Ketika kuasa pemerintahan Allah itu tidak lagi menguasai kita, tidak lagi menguasai hidup kita, tidak lagi menguasai umat manusia, tidak lagi menguasai dunia ini, maka segalanya menjadi berantakan. Saudara, kenapa? Karena kita melawan kehendak Allah bagi dunia ini. Kita melawan tatanan realitas yang sudah diatur dan ditetapkan oleh Allah. Saudara, kita ambil contoh kecil atau contoh sederhana. Seorang teman melakukan kesalahan pada kita. Katakanlah satu kesalahan yang besar nih. Saudara, apa yang kita lakukan? Kalau kita mendengar Allah kita atau mendengar Raja kita, Allah kita atau Raja kita akan berkata, engkau harus mengampuni. Saudara, inilah hukumnya, inilah perintahnya. Engkau harus mengampuni. Kita dipanggil untuk tidak mendendam pada orang itu karena kesalahannya. Kita dipanggil untuk mengampuni dan pengampunan itu keluar dari hati kita. Saudara, inilah perintahnya, inilah firman-Nya, inilah hukumnya. Tetapi bagaimana jikalau kita tidak mau? Bagaimana jikalau kita tidak mau diatur oleh Allah atau Raja kita itu dan kita tidak mau mendengar firman-Nya? Saudara, jikalau kita tidak mau, berarti kita itu mengambil alih dengan tangan kita sendiri. Kita menjadi tuan atas hidup kita, kita menjadi hakim bagi orang yang melakukan kesalahan itu kepada kita. Dan apa yang akan terjadi? Saudara, jikalau kita benar-benar marah dan mendendam pada orang itu, maka saya percaya akibatnya ada hal-hal buruk yang terjadi. Itu tidak baik bagi kita secara psikologis karena kita menyimpan mungkin kemarahan, menyimpan dendam, menyimpan mungkin kepahitan. Tidak baik juga untuk fisik kita tentu, saudara, kalau kita memendam amarah, kita memendam dendam, kepahitan. Dan tentu juga tidak baik untuk relasi kita dengan teman itu. Karena apa? Karena kita mau membalas. Saudara, jikalau ini menjadi satu habit kita, kebiasaan kita, maka kita itu bisa mengeneralisasikan kepada orang-orang lain seperti teman kita itu. Dan tentu kalau itu menjadi satu habit, kebiasaan, dan sikap kita, itu akan banyak merusak relasi kita dengan sesama kita di dalam kehidupan ini. Saudara, ini cuma satu contoh kecil, satu contoh sederhana menggambarkan apa yang terjadi sebagai dampak dari peristiwa di Kejadian pasal yang ketiga, yaitu kejatuhan manusia dalam dosa. Menolak untuk dipimpin, dikontrol
oleh Allah. Dan hal seperti ini sering terjadi di sepanjang waktu, dari dulu sampai sekarang. Dan saya percaya juga terjadi juga di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa hubungannya antara apa yang saya baru saja paparkan mengenai kenyataan hidup manusia dengan seruan Yesus ketika ia muncul di depan publik untuk memulai pelayanannya dan berkata, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Saudara perhatikan bahwa Yesus di sini itu datang memberitakan Injil Allah. Ya, itu dikatakan dengan jelas sekali di ayat yang ke-14. Datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Istilah Injil itu artinya kabar baik, good news. Gospel itu artinya good news. Dan Injil ini, good news ini adalah sumbernya dari Allah sendiri. Jadi Yesus tidak datang memberitakan ajaran-ajaran moral. Yesus tidak datang memberitakan kebenaran-kebenaran rohani secara umum. Yesus tidak datang untuk memberikan petunjuk-petunjuk untuk hidup yang bisa mendatangkan kebahagiaan atau keberhasilan. Yesus tidak datang untuk memberitakan kisah-kisah yang menghibur hati manusia. Yesus tidak datang hanya untuk memberitakan hal seperti itu, tetapi dia datang memberitakan Injil. Saudara, kata Injil itu mempunyai arti good news karena merujuk kepada satu event, satu peristiwa yang penting. Jadi kalau dikatakan ada kabar baik mengenai seorang raja pada zaman itu, tentu berkaitan dengan apa yang terjadi dengan raja itu. Misalnya dia menang perang, atau misalnya dia naik tahta. Itu disebut sebagai the gospel, Injil, kabar baik. Jadi kalau dikatakan di sini Yesus memberikan Injil, itu artinya dia memberitakan kabar baik tentang satu event, satu peristiwa dalam sejarah. Dan peristiwa ini adalah peristiwa yang penting, peristiwa yang unik, yang akan mengubah sejarah kehidupan manusia. Dan kabar baik atau Injil yang dimaksud oleh Yesus di sini, itu jelas sekali. Yaitu mengenai kedatangan kerajaan Allah dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Allah sendiri. Kedatangan ini ada dalam rancangan Allah. Apa yang sudah dirancang dan bahkan sudah dijanjikan oleh Allah sebelumnya, sekarang ini tiba waktunya untuk digenapi. Apa yang dinanti-nantikan oleh umat Israel, sekarang sudah digenapi. Jadi bicara tentang waktu yang genap ini, itu merujuk kepada waktu keselamatan yang sudah dijanjikan oleh Allah. Saudara, kalimat Yesus di sini menunjukkan dengan jelas sekali bahwa Allah lah yang berinisiatif, Allah lah yang melakukan. Kedatangan kerajaan Allah ini tidak bergantung pada ketaatan manusia. Tidak tergantung kepada keadaan baik dalam diri manusia. Bukan manusia yang menghadirkan kerajaan Allah ini. Tetapi Allah yang dalam inisiatifnya dan sesuai dengan planningnya, rancangannya, dan timingnya menghadirkan kerajaannya ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa Yesus di dalam pelayanannya selama ada di dunia ini, inti dari pemberitaan Yesus adalah mengenai kerajaan Allah. Saudara, apa itu kerajaan Allah? Apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Saudara, istilah kerajaan Allah, Kingdom of God, itu mudah sekali menimbulkan salah pengertian. Bagi telinga kita, istilah atau kata kerajaan itu membuat kita membayangkan mungkin seperti satu tempat geografis di satu lokasi tertentu dengan wilayah dan batasan-batasan wilayahnya, ada istananya, ada sistem pemerintahannya, ada lembaga-lembaganya, ada pejabat-pejabatnya dan sebagainya. Kita membayangkan itu seperti satu kerajaan, misalnya kerajaan Belanda atau kerajaan Inggris atau kerajaan Nepal. Tetapi setelah di dalam perjanjian baru khususnya dalam pengajaran Yesus yang banyak berkhotbah tentang kerajaan Allah, Kingdom of God ini, istilah kerajaan Allah itu bukan berbicara tentang tempat atau wilayah tertentu. Istilah ini lebih berarti sederhananya adalah pemerintahan Allah, God's rule. Setelah ketika Yesus memproklamirkan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Jadi yang dimaksud itu bukan adanya invasi makhluk-makhluk spiritual dari surga masuk ke dunia.
Tetapi yang dimaksud adalah pemerintahan Allah di dunia ini dalam kehidupan manusia ciptaannya. Allah adalah raja dalam arti dialah yang in charge dalam kehidupan manusia ciptaannya. Maka tujuan manusia yang sesungguhnya adalah menyembah raja, segala raja ini, dan Tuhan atas segala Tuhan ini. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Allah memerintah atas hidup manusia, di hati manusia, sebagai raja, di sanalah kerajaan Allah itu ditegakkan. Saudara, itu arti sederhana mengenai the kingdom of God. Yesus berkata kerajaan Allah sudah dekat. Sedekat apa sih? Saudara, kenapa dia mengatakan sudah dekat nih? Saudara, karena Yesus sendiri sudah hadir di dunia. Sedekat dengan kehadiran dia. Di Lukas pasal yang ke-17, ayat 20 dan 21, Yesus berkata begini. Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah ada di antara kamu. Maksud Yesus adalah dia ada di antara orang-orang yang dia layani. Jadi pada waktu Yesus datang pertama kali, ia datang menghadirkan kerajaan Allah. Jadi di dalam diri Yesuslah kerajaan Allah itu muncul, nampak secara pribadi. Yesus inilah yang membuka pintu, mengundang manusia untuk masuk dalam kerajaan Allah dengan jalan percaya kepadanya. Jadi pada waktu seseorang itu meletakkan iman percayanya pada Kristus, pada saat itulah dia memasuki kerajaan Allah. Nah, saudara, berita tentang kerajaan Allah ini sangat-sangat luar biasa. Karena kalau kita membaca seluruh kitab Injil, kita tahu apa yang dikhotbahkan oleh Yesus. Yang intinya adalah the kingdom of God. Yesus ingin menunjukkan bahwa kehidupan manusia di dunia ini, dalam sejarah manusia ini, bukanlah kehidupan yang tanpa pengharapan. Yang hanya berputar-putar, bergumul dengan masalah dosa, penderitaan, lalu kematian, dan seolah-olah tidak ada harapan. Tapi Yesus memberitakan kabar baik. Pemerintahan Allah dalam hidup manusia. Ketika manusia kembali tunduk pada dia sebagai raja, tunduk kepada ketuhanan dia, maka manusia itu mengalami kepulihan, mengalami kesembuhan rohani, dan hidup itu tidak lagi menjadi kacau atau berantakan. Inilah berita baik kerajaan Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pemberitaannya ini atau khotbahnya yang diringkaskan oleh Injil Markus ini, Yesus bukan hanya bicara mengenai kebenaran bahwa waktunya telah tiba dan kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi kemudian Yesus juga memanggil manusia untuk berespon. Berhadapan dengan berita kerajaan Allah yang datang ini, apa yang seharusnya menjadi respon dari manusia. Maka dalam perikop ini kita melihat Yesus memberikan dua perintah. Yang pertama, Yesus berkata, bertobatlah. Saudara, kata bertobat memiliki pengertian mengubah pikiran. Itu sederhananya. Dan perubahan pikiran ini berdampak kepada perubahan sikap, berdampak pada perubahan kelakuan atau tindakan, dan pada akhirnya berdampak atau memimpin pada perubahan arah hidup. Jadi bicara pertobatan tidak berhenti hanya perubahan sikap atau perubahan tindakan, tetapi perubahan arah hidup secara total. Bicara pertobatan, bicara suatu turning back. Berpaling dari dosa dan berpaling ke kebenaran. Berpaling dari tawaran setan atau dunia ini dan berpaling ke panggilan Kristus. Berpaling dari jalan kita sendiri dan berpaling ke jalan yang ditunjukkan Allah kepada kita. Secara khusus di dalam Perjanjian Lama, kata bertobat atau pertobatan itu mengindikasikan arti kembali kepada Allah.
Seorang yang mengorientasikan dirinya untuk kembali pada Allah dan tunduk pada Allah. Itu arti pertobatan. Saya bacakan di Yesaya pasal yang ke-55, ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ini loh pertobatan. Meninggalkan jalannya, meninggalkan rancangannya, kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah kita. Dengan satu keyakinan bahwa Allah mengasihi dan Allah memberi pengampunan dengan limpahnya. Jadi bicara pertobatan itu bicara mengenai the turning of our life to God. Jadi berpalingnya hidup kita ini kepada Allah. Maka kalau kita kaitkan dengan pemberitaan tentang kerajaan Allah yang Yesus sampaikan di sini, panggilan pertobatan ini adalah panggilan untuk tunduk pada pemerintahan Allah sebagai raja yang berdaulat. Jadi setelah bicara pertobatan itu bukan sekedar bicara penyesalan. Ya, kita bisa menyesal karena kesalahan kita, karena dosa kita, bahkan kita bisa menangis. Kita bisa sedih secara emosional karena kesalahan kita. Tapi pertobatan lebih dari sekedar itu. Ada orang yang mungkin menyesal dan sedih dengan kesalahan atau dosanya, tetapi tetap tidak bertobat. Setelah pertobatan sejati itu berarti ada satu perubahan internal. Terjadi di dalam diri kita, terjadi di dalam hati kita, ada perubahan di dalam hati itu yang membuat kita tuh berani melakukan hal-hal yang kita tahu sekalipun itu memang harganya mahal, tapi kita rela untuk melakukannya. Sekalipun itu mahal karena berkaitan dengan harga diri kita, tetapi ketika kita sungguh-sungguh bertobat, kita rela melakukannya. Kita rela untuk merendahkan diri, kita rela untuk menjadi hamba, kita rela untuk menjadi seperti anak kecil, kita rela untuk melepaskan kepercayaan kita pada diri kita sendiri, dan mengizinkan Allah untuk mengambil kontrol atas hidup kita. Jadi setelah pertobatan yang sejati itu muncul dari rasa takut, rasa hormat pada Allah. Dan itu dibuktikan dengan menanggalkan atau mematikan keinginan-keinginan yang berdosa. Jadi berpaling kepada Allah diikuti dengan pengejaran akan ketaatan. Efesus 5, 8-10 berbunyi demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Inilah hidup dalam pertobatan. Dahulu kamu kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Yang kedua, Yesus berkata, percayalah kepada Injil. Atau kalau mau diharafiakan adalah, berimanlah kepada Injil. Saudara, percaya pada sesuatu itu lebih dari sekedar tahu dan setuju atau yakin dengan sesuatu itu. Tetapi mencakup juga berkomitmen bukan hanya tahu dan menerima, tetapi mempercayakan diri pada sesuatu itu. Jadi kalau kita berbicara mengenai iman atau mengenai kepercayaan, iman itu bukan sekedar percaya sesuatu itu benar, tetapi siap untuk bertindak berdasarkan apa yang dipercaya itu dan bersandar padanya. Saya ambil contoh. Saya katakanlah mungkin sangat capek dan butuh duduk. Saya melihat ada kursi. Saya tahu itu kursi. Dan saya setuju kursi itu akan menolong saya kalau saya duduk. Saya yakin sekali kursi itu bisa menopang berat saya. Tetapi setelah yang dikasih oleh Tuhan tidak ada gunanya kalau saya cuma tahu dan cuma yakin dan setuju mengenai kursi itu. Tetapi saya di dalam keadaan letih tidak kemudian meletakkan diri saya untuk duduk di kursi itu. Itulah iman. Contoh yang lain, saya mungkin haus dan seseorang memberikan segelas air kepada saya. Saya tahu itu air. Saya tahu air itu akan bisa melepaskan dahaga saya. Saya tahu itu akan menolong saya. Saya yakin air itu akan menolong saya.
Tapi tidak ada gunanya kalau saya tidak mengambil air itu dan meminumnya. Selain dikasih oleh Tuhan, Yesus berkata, percayalah kepada Injil. Injil itu menjadi objek dari kepercayaan atau iman itu. Jelas ini bukan percaya, asal percaya apa saja. Kita sering mendengar orang berkata begini, nggak peduli apa yang kita percayai selama diri kita ini tulus. Saudara, iman itu tidak sama dengan asal percaya. Sikap asal percaya itu menjadikan kita ini gampang ditipu karena tidak kritis. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan, iman yang benar itu bukanlah kepercayaan yang buta. Kita percaya bukan secara buta. Iman itu bukan lompatan ke dalam kegelapan yang kita tidak tahu. Seolah-olah kita berkata, saya nggak tahu apa-apa nih. Saya nggak bisa memprediksikan apa-apa, maka beriman saja. Saudara, maka seringkali ada tuduhan orang yang beriman adalah orang yang sepertinya tidak menggunakan akal sehat karena tidak mendasarkan pada kebenaran. Tapi iman sesungguhnya itu adalah kepercayaan yang beralasan, kepercayaan yang memiliki landasan kebenaran. Yesus berkata, percayalah kepada Injil. Percaya kabar baik ini mengenai kerajaan Allah yang telah datang dalam Kristus. Percaya kabar baik bahwa kerajaan Allah ini ditawarkan oleh Allah. Dalam arti apa? Dalam arti Allah itu mau untuk memerintah hidup kita, hati kita, pikiran kita. Dan itu untuk kebaikan kita. Ketika Yesus berkata, percayalah pada Injil, maka yang dimaksud adalah kebenaran Injil itu jangan berhenti hanya sebagai sesuatu yang kita tahu, kita setujui, kita yakini. Tetapi kita ini berkomitmen untuk menerima dan mentaatinya. Atau lebih tepatnya, saudara, kita tuh menjadikan kebenaran Injil itu sebagai bagian dari hidup kita, sehingga itu terwujud nyata di dalam hidup kita. Jadi selain mengetahui kebenaran tentang Injil dan menyetujuinya, supaya kita itu mendapatkan berkat keselamatan atau berkat rohani, maka saya harus mempercayakan diri pada Yesus yang diberitakan dalam kabar baik itu, yang datang untuk menyelamatkan saya. Martin Luther pernah berkata begini pada waktu dia memakai analogi mengenai keselamatan. Dia mengatakan, seseorang yang tidak memiliki iman, itu sama dia gambarkan sebagai seseorang yang mau menyeberangi lautan. Dia lihat ada kapal besar. Dia tahu itu kapal, dia setuju dan yakin kapal itu bisa membawa dia menyeberangi lautan. Tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak menyeberangi lautan itu, maka dia tidak diselamatkan. Menurut Martin Luther, iman itu sederhananya adalah bukan sekedar percaya kapal itu ada, kapal itu baik, kapal itu kuat. Tetapi iman itu adalah saya naik ke kapal itu dan mempercayakan diri saya untuk dibawa menyeberangi lautan menuju ke tempat yang dituju. Percayalah pada Injil. Itu berarti mengakui datangnya Kristus sebagai Mesias dan Juru Selamat. Percayalah pada Injil. Berarti kita ini bukan hanya menerima kebenaran itu, tetapi betul-betul mendengar dan mentaati apa yang Kristus sampaikan. Taat kepadanya sebagai anak Allah yang diutus datang ke dalam dunia, membawa kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Selain dikasih oleh Tuhan, dua panggilan ini saya boleh gambarkan seperti dua sisi dari koin atau uang logam yang sama. Pertobatan itu diikuti dengan kepercayaan pada Injil. Pertobatan itu dilengkapi dengan kepercayaan pada Injil. Keduanya sepertinya tidak bisa dipisahkan. Jikalau pertobatan itu adalah panggilan untuk berpaling dari kehidupan berdosa, maka percaya kepada Injil itu menunjukkan kepada apa atau kepada siapa kita berpaling. Orang yang bertobat itu berpaling ke Injil. Jadi pertobatan itu diikuti oleh percayalah pada Injil, mengindikasikan bahwa pertobatan itu bukanlah akhir pada dirinya sendiri. Pertobatan itu tertenun erat dengan kepercayaan pada Injil. Kalau kepercayaan atau iman itu tidak ada, maka sesungguhnya pertobatan itu juga tidak ada.
Pertobatan semata tidaklah cukup menyelamatkan kita, meskipun betul Allah memang memanggil kita untuk berpaling dari dosa-dosa kita. Tapi kita juga harus menaruh kepercayaan pada kabar baik keselamatan itu, pada kabar baik tentang kerajaan Allah itu, percaya pada janji-janjinya, percaya kepada Sang Juru Selamat itu. Saudara, kalau pertobatan tanpa iman, itu bisa berhenti hanya sebagai satu penyesalan. Dan kalau penyesalan itu hanya berhenti sampai penyesalan, itu mungkin bisa menghancurkan orang yang membawa beban kesalahan. Saudara ingat Yudas, murid yang mengkhianati Yesus. Setelah dia menyerahkan Yesus, lalu kemudian lihat Yesus akan dijatuhi hukuman mati, Yudas menyesal karena menyerahkan Yesus. Dan Yesus dijatuhi hukuman mati. Tapi penyesalan Yudas cuma ditunjukkan dengan apa? Dia mengembalikan uang, mengembalikan 30 keping perak itu pada para imam dan tua-tua. Lalu dia pergi dan menggantung diri. Saudara, cuma berhenti sampai penyesalan. Tidak akan ada pertobatan jikalau kita ini tidak setuju, tidak yakin, dan tidak mempercayakan diri kepada pernyataan kebenaran Allah mengenai kondisi kita, mengenai kebutuhan kita akan Dia, dan mengenai janji-janji pengampunan dan berkat-Nya. Jadi pertobatan dan kepercayaan ini seperti dua sisi dari koin atau uang logam yang sama. Kita bertobat melalui iman kita, dengan iman kita, dan kita percaya dengan menunjukkan pertobatan kita. Dua sisi dari koin yang sama. Menanggalkan kehidupan yang berfokus pada diri sendiri, dan kemudian kita mengorientasikan kembali kepada Allah dan tujuannya bagi hidup kita. Berpaling dari dosa, dan dengan iman kita dibawa untuk mengakui, betul, inilah saya yang terbatas, inilah saya yang lemah, inilah saya yang butuh ketergantungan kepada Dia. Dua panggilan ini seperti dua sisi dari uang logam yang sama. Dan dua panggilan ini sesungguhnya adalah panggilan yang bersifat terus-menerus. Yesus memberikan perintah dalam bentuk present tense. Artinya saudara kita ini diperintahkan untuk selalu hidup dalam keadaan pertobatan dan iman atau trust atau percaya. Ini bukan hanya panggilan satu kali di satu momen yang bisa tidak berefek panjang, tetapi ini satu panggilan untuk transformasi radikal orientasi kehidupan kita. Setelah artinya pertobatan dan kepercayaan atau iman ini tidak bisa diaplikasikan hanya di area-area tertentu di dalam hidup kita. Dan seolah-olah ada area-area hidup lain yang tidak perlu disentuh oleh pertobatan dan iman ini. Tapi pertobatan dan iman ini seharusnya teraplikasi di semua aspek atau area kehidupan. Kenapa? Karena memang ada tuntutan yang radikal untuk kita setia kepada Tuhan. Dan jelas ini satu proses umur hidup kan. Kita memberikan diri kita untuk dituntut oleh Tuhan. Ada jatuh bangun. Kita masih jauh dari sempurna kan. Kita masih penuh kelemahan, kita masih berdosa. Kita sebagai orang percaya saudara tidak lepas dari kemungkinan jatuh pada berbagai dosa. Dosa perzinahan, dosa materialisme, dosa kebohongan, iri hati, perkataan kotor dan sebagainya. Saudara kita nggak bisa cuma menutupi ya dosa-dosa itu hanya dengan kegiatan-kegiatan keagamaan di luar yang itu seperti satu kosmetik yang kita pakai untuk merias kehidupan rohani kita dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan atau ritual-ritual tertentu dan kita merasa I'm okay, saya sudah okay, tetapi sesungguhnya di dalam masih begitu banyak dosa-dosa yang kita lakukan yang kita terus lakukan dan kita tidak akui di hadapan Tuhan. Maka pertobatan dan iman itu sesuatu panggilan yang bersifat terus-menerus di dalam hidup kita. Kalau Yesus hadir di masa sekarang, saya percaya kalau dia hadir di depan publik, dia tetap akan mengkhotbahkan apa yang dia katakan, apa yang dituliskan di Markus pasal 1 ini. Tampil di depan publik, memberitakan kebenaran waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah datang, sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Itulah panggilan bagi saudara dan saya.
Untuk sekali lagi kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Mengorientasikan kembali hidup kita kepada Tuhan. Dalam perikop Markus 1, 14 dan 15 ini adalah intisari khotbah Yesus yang diringkaskan begitu luar biasa sekali oleh Injil Markus ini. Ini intisari, ini khotbah yang singkat, tapi saya percaya powerful. Kenapa? Karena yang berkhotbah Yesus, maka perkataannya pasti benar, penafsirannya pasti tidak salah, aplikasi kebenarannya pasti sangat mendalam. Dalam Markus 1, 14 dan 15 ini, paralelnya itu ada di Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat ayat 12 sampai 17. Saya bacakan paralelnya. Matius 4, 12 sampai 17. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di Injil Matius digambarkan bahwa ada kutipan dari kitab Nabi Yesaya. Tanah Zebulun, tanah Naftali. Dan kemudian digambarkan orang yang tinggal di sini adalah bangsa yang diam dalam kegelapan. Berada dalam kegelapan, tapi kemudian diberi kesempatan untuk melihat terang yang besar. Saudara, kutipan dari Nabi Yesaya dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan pemberitaan Yesus ini. Yang memanggil manusia untuk bertobat. Memanggil manusia untuk percaya pada Injil Allah. Percaya pada Injil tentang kerajaan Allah yang datang. Dan jikalau seseorang berespon seperti itu, maka hidup orang itu seperti digambarkan adalah hidup yang keluar dari kegelapan menuju pada terang yang besar. Kiranya itu teraplikasi secara nyata di dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam perjalanan mengikuti Dia, marilah kita meninggalkan kegelapan menuju pada terang yang besar. Dan di sanalah kita memahami arti mengikut Tuhan, melayani Tuhan dengan benar, dan merasakan sungguh-sungguh bagaimana hidup kita itu dipimpin, diberkati oleh Dia yang adalah Tuhan dan Raja atas hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk apa yang boleh kami renungkan dari firman-Mu pada hari ini. Kami mohon berkat-Mu untuk pelajaran rohani yang kami pelajari. Biarlah ini tidak berhenti hanya sebagai satu pengetahuan di benak kami ya Tuhan. Tetapi panggilan dari Kristus pada umat manusia untuk bertobat dan untuk percaya pada Injil. Dan ini satu panggilan yang bersifat terus-menerus. Itu panggilan untuk kami semua juga ya Tuhan. Kami sadar pertobatan dan iman itu bukan hanya satu panggilan yang hanya terwujud nyata satu kali di satu momen dalam hidup kami. Tetapi satu panggilan yang Tuhan selalu berikan di sepanjang kehidupan kami. Supaya kami keluar dari kegelapan dan melihat menuju berterang yang besar. Tuhan, kami menyadari hidup manusia bisa menjadi sangat berantakan. Menjadi sangat kacau. Jikalau tidak kembali kepada apa yang menjadi rancangan Tuhan dari sejak semula ketika manusia diciptakan. Yaitu hidup di bawah kontrol dari Tuhan yang memerintah dan menguasai. Tuhan, kami bisa menjadi seperti Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa ketika kami menunjukkan ketidaktaatan kami dan kami tidak mau untuk diatur, dikontrol oleh Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk selalu diingatkan oleh kebenaran firman ini dan selalu mengorientasikan hidup kami untuk dipimpin terus oleh Engkau sebagai Raja atas hidup kami. Berkati firman-Mu
untuk menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi. Waktu berlalu dengan cepat sekali dan tak terasa awal bulan depan, yaitu tanggal 2 April dan 4 April, kita akan memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Satu kebiasaan baik yang telah kita lakukan selama ini, yakni sebelum kita sampai pada hari Jumat Agung, kita akan melakukan serangkaian kegiatan rohani. Yang pertama, mulai 28 Maret sampai 2 April, kita akan mengadakan doa puasa yang dimulai jam 10 malam sampai jam 12 siang. Lalu yang kedua, mulai 29 Maret sampai 1 April, yakni hari Senin malam sampai Kamis malam, jam 7, jemaat dapat mengikuti ibadah malam untuk memperingati kesengsaraan Tuhan Yesus. Sebelum ibadah dimulai, jemaat dianjurkan mempergunakan waktu 1/4 jam untuk menenangkan diri dan berdoa. Guna menciptakan suasana yang lebih teduh, jemaat boleh menyalakan lilin di tempat di mana kita akan mengikuti ibadah. Lilin dapat diambil di gereja bersama dengan roti dan anggur. Yang ketiga, pada jam 7 malam, lilin dapat dimatikan dan kita akan memulai ibadah malam secara live streaming. Jemaat bisa menyaksikan acara ini melalui link yang akan dibagikan atau langsung YouTube GKA Gloria. Selesai pemberitaan firman Tuhan, jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan dengan mentransfer ke rekening gereja masing-masing. Dan yang keempat, kebaktian Jumat Agung akan diadakan pada hari Jumat 2 April jam 9 pagi. Jemaat bisa mengikuti kebaktian ini melalui link yang akan dibagikan atau YouTube GKA Gloria. Firman Tuhan akan disampaikan di dalam 2 bahasa, yakni bahasa Indonesia dan diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. Selesai khotbah akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Yang kelima, kebaktian kebangkitan Tuhan Yesus Kristus akan dilaksanakan pada hari Minggu 4 April pada jam 7 pagi memakai 2 bahasa dan jam 9 memakai bahasa Indonesia. Yang keenam dan yang terakhir, gereja menghimbau jemaat dapat memberikan persembahan Paskah sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Persembahan ini dapat ditransfer ke rekening gereja masing-masing atau dimasukkan ke dalam amplop dan dibawa ke gereja untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Demikian pengumuman dari gereja. Kami memohon agar jemaat bisa berpartisipasi di dalam acara ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Persembahkanlah yang terbaik sebagai respon syukur kita akan anugerah Tuhan yang teramat besar. Bapak Ibu Saudara, kita dapat memberikan persembahan dengan cara scan QRIS atau transfer ke rekening gereja masing-masing.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikan ku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita dengan-Mu. Murnikan ku, arahkan mata hatiku, aku setia padamu. Sesungguhnya aku hamba dunia, sesungguhnya aku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikan ku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita dengan-Mu. Murnikan ku, arahkan mata hatiku, agar ku setia, agar ku setia padamu, agar ku setia padamu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membawa persembahan kita ke dalam doa. Bapa dalam surga, inilah persembahan-persembahan kami sebagai simbol penyerahan hidup kami kepada Engkau. Kiranya Bapa, persembahan ini dapat dipakai untuk pekerjaan tangan-Mu dalam dunia ini. Bapa, tolong tuntun setiap tangan-tangan yang mengelolanya. Kiranya Tuhan, Engkau Allah yang maha memberikan hikmat. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau juga ingat tangan-tangan yang telah memberi. Besertalah selalu, berkatilah selalu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kami Yesus Kristus, kekuatan pertolongan dari Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita, mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai, silakan duduk, silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati.